Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di Weekend with Jesus. Di kesempatan ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, banyak orang Kristen menjadi GR. Apa itu? Gede rasa. Mereka seringkali merasa diri sudah dikenal oleh Tuhan. Mereka pikir dengan bertahun-tahun mengikuti Tuhan, banyak memberikan persembahan, bahkan sudah menjadi donatur salah satu komunitas atau gereja, atau mungkin sudah terlibat dengan berbagai macam pelayanan baik di komunitas maupun gereja. Secara otomatis mereka merasa sudah dikenal oleh Tuhan. Tetapi apa kata Alkitab, saudara? Kebenaran firman Tuhan di Matius bab 7 22-23 mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, inilah contoh orang-orang yang merasa diri benar, merasa sudah dikenal oleh Tuhan. Ternyata apa? Tuhan tidak pernah mengenal mereka. Malah dikatakan pembuat kejahatan. Saudara, ternyata pengenalan yang benar akan Tuhan itu sangat penting di dalam hidup kita. Tanpa mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak akan bisa bertumbuh di dalam iman kita. Kita tidak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak memahami apa rencananya. Bahkan status diri kita tidak paham. Injil hari ini berbicara tentang hal pembenaran. Tentunya hal pembenaran ini sangat penting di dalam dinamika kehidupan Kristiani. Dikisahkan di dalam perumpamaan, ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu, orang Farisi, merasa diri benar di hadapan Allah. Dia memuji-muji diri di hadapan Allah karena menjadi orang yang baik-baik. Dan yang satu lagi, si pemungut cukai.
Dia memukuli dadanya sambil berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dari perumpamaan ini, Yesus menyimpulkan dengan ucapan yang sangat penting bagi kita. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sekali lagi saya katakan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ini adalah prinsip rohani yang sangat penting di dalam hidup kita. Apa artinya ditinggikan? Makna persisnya adalah dibenarkan. Lalu apa makna daripada atau arti daripada dibenarkan itu? Maknanya adalah diselamatkan. Jadi, jika kita ingin diselamatkan, kita harus merendahkan diri seperti si pemungut cukai itu. Mengakui dengan sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Saudara, saya sejak kecil adalah orang Kristen karena kedua orang tua saya itu sudah Kristen sejak saya lahir. Tetapi saya selama 35 tahun tidak bisa merasakan kehadiran Allah, tidak mengalami Allah. Allah tidak nyata di dalam hidup saya. Sampai umur 35 tahun saya bisa menemukan Allah karena saya mengalami pertobatan ketika saya mengikuti acara seminar hidup baru di dalam roh. Sejak itu saudara, saya mengakui dosa saya. Saya bisa bertemu dengan Tuhan. Saya bisa mengenal Tuhan. Saya bisa memiliki relasi dengan Tuhan. Jadi tidak mungkin orang yang tidak memiliki relasi bisa mengenal Allah. Tidak mungkin orang yang katanya mengenal Allah tetapi dia tidak pernah merendahkan diri, tidak merasa dirinya menjadi orang berdosa. Jadi tidak mungkin kita diselamatkan, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah tanpa merendahkan diri kita. Apalagi kita bisa mengasihi, itu hal yang mustahil. Kita bisa mengasihi Allah karena kita mempunyai relasi dengan Allah. Kita mempunyai relasi dengan Allah karena kita sudah mengenal Allah. Orang yang mengasihi Allah itu pasti dikenal oleh Tuhan sendiri. Dan orang yang mengenal Tuhan dengan benar, pasti dia melakukan kehendaknya, mengasihi dia, dan bukti kasihnya itu adalah ketaatannya. Taat melakukan kehendak Tuhan. Inilah saudara yang disukai oleh Tuhan. Seperti yang dikatakannya di dalam bacaan pertama Hosea bab 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, bukan korban-korban bakaran. Saudara,
Sudahkah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat kepada Dia? Sudahkah kita mengabdi hidup sepenuhnya bagi Dia? Mari saudara, pada masa Prapaskah ini kita terus berjuang untuk hidup benar dengan cara mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semoga Allah yang Maha Rahim itu menganugerahkan kasih karunia-Nya atas kita semua, sehingga kita dimampukan untuk merendahkan diri kita, memikul salib, menyangkali diri, dan mengikut Dia sampai pada akhirnya. Saya Felix Herman Mahendra, pengajar SEP Santo Yohanes Penginjil Surabaya, mengucapkan selamat berakhir pekan, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga, dan jangan lupa saksikan terus Weekend with Jesus setiap hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati.